Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Boss Level tahun 2020, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di lingkaran waktu, dan karena itu dia selalu mengalami kejadian yang sama di setiap harinya. Kira-kira seseru apa? Oke lah, daripada kalian pengen ketawa setelah tahu mainan istri wakil rakyat, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang mantan marinir bernama Roy yang terjebak di lingkaran waktu, di mana di setiap paginya selalu ada pembunuh bayaran yang berniat untuk menghabisinya. Dan jika si Roy modar, maka dia akan kembali lagi ke waktu yang sama dan akan diburu lagi oleh para pembunuh bayaran yang sama. I always think they sound like assholes, but whatever. Dan sekarang setelah ratusan kali mengalami kejadian yang sama, si Roy pun sampai paham apa yang harus dia lakukan agar dia bisa selamat. Si Roy pun tak mengetahui kenapa dia bisa terjebak di lingkaran waktu. Dan setelah berhasil melompat dari atas apartemennya, dia akan merampas mobil seorang pria yang sama di setiap paginya. Namun sebelum itu, terkadang dia pun suka gagal melompat hingga modar terlindas truk kontainer. Namun jika dia berhasil melewatinya, maka setelah itu akan diburu oleh pembunuh bayaran bernama Esmeralda dan ibunya. Dan walaupun sudah ratusan kali mengalaminya, terkadang si Roy pun lupa bahwa sebentar lagi akan ada bus yang lewat. Kemudian setelah dia berhasil melewati si Esmeralda, maka dia akan diburu lagi oleh seorang pria yang si Roy beri nama Kabom, karena pria ceper itu sangat menyukai ledakan. Dan setelah berhasil melewati si Kabom, maka setelah itu akan diburu oleh saudara kembarnya yang bernama Roy 2. Terkadang si Roy pun berniat untuk menghabisi mereka, namun ujung-ujungnya dia selalu modar juga. Dan karena sudah lelah terjebak di lingkaran waktu, si Roy pun berniat untuk menanyakan ke seorang dokter bernama Gemma, karena hanya si Gemma sajalah yang tahu apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Namun saat dia akan menghubunginya, selalu saja bosnya si Gemma yang mengangkat bernama Pentor, di mana si Pentor memberitahukan jika si Gemma sudah modar karena kecelakaan di laboratoriumnya. Kemudian kita pun diperlihatkan ke hari sebelumnya sebelum si Roy terjebak di lingkaran waktu, di mana pada saat itu dia pergi ke sebuah laboratorium pemerintahan untuk melamar kerja di sana. Dan di sana jugalah dia bertemu dengan si Gemma, yang tidak lain si Gemma ini adalah mantan istrinya si Roy. Namun kedatangannya itu dipantau oleh bosnya si Gemma melalui CCTV. Tak ingin si Gemma membocorkan proyek yang sedang dia kerjakan, dia pun menyuruh algojonya untuk segera memanggil si Gemma. Sementara itu si Gemma pun langsung memberitahukan alat mesin waktu yang sedang dia kerjakan, di mana mesin ini bisa membantu banyak orang di masa depan. Namun jika salah menggunakan, maka alat ini akan menghancurkan seluruh dunia seperti kiamat. Lalu saat dia akan menjelaskan lagi, dia yang sadar bahwa pergerakannya dipantau oleh CCTV pun langsung mengambil rambut dan darahnya si Roy tanpa dia sadari. Hingga tidak lama kemudian, anak buahnya si Pentor pun datang, di mana dia menyuruh si Gemma untuk bertemu dengan si Pentor. Namun sebelum pergi, si Gemma membisikkan ke si Roy bahwa dia harus mencari tahu tentang Osiris.
Dan setelah bertemu dengan si Pentor pun langsung menanyakan tujuan si Roy datang ke tempat ini. Lalu si Gemma pun memberitahukan jika dia hanya ingin melamar kerja. Namun si Pentor yang masih merasa curiga mengancam si Gemma untuk tidak melakukan hal bodoh jika dia ingin tetap hidup. The security protocol. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Roy yang sedang asik mabar bersama bondon cantik yang baru saja dia temui bernama Alice, di mana si Alice ini sang ahli dokter gigi. Dan karena tergoda dengan cacing berototnya si Roy, si Alice pun langsung mengajak si Roy pergi ke apartemennya untuk bercocok tanam. Setelah mengatakan itu, dia yang kablet pun bergegas pergi untuk ngompol. You should take her home, Roy. Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan telepon dari si Gemma. Sambil memasukkan DNA si Roy ke suatu benda, si Gemma pun berniat untuk memberitahukan sesuatu. Namun tiba-tiba teleponnya terputus. Dirasa tidak waktu lagi, dia pun bergegas pergi melakukan sesuatu. Namun tanpa si Gemma sadari, si Pentor sudah mengetahuinya. Dirasa si Gemma akan berkhianat, dia pun menyuruh si Brad untuk menangkapnya. Di sisi lain, si Roy yang sudah mabok ripuh pun tidak terlalu memikirkannya dan lebih memilih bercocok tanam dengan si Alice. Hingga sejak saat itu, si Roy pun tidak pernah lagi mendengar suara si Gemma. Singkat waktu setelah modar yang ke-140, si Roy yang teringat dengan kata-kata si Gemma pun berniat mencari tahu tentang Osiris. Always live your life forward and always remember. Oh, fuck me. Namun jangankan mencari tahu tentang itu, si Roy mau makan pun sudah keburu modar dihabisi oleh para pembunuh bayaran. Hingga di ke-144 kali dia modar, dia pun berniat bersembunyi dari para pembunuh bayaran itu di sebuah ruangan bawah tanah untuk mencari tahu tentang Osiris. Namun saat dia akan membaca buku itu, dia pun melihat anaknya si Gemma bernama Joe, yang tidak lain si Joe ini adalah anaknya si Roy juga. Melihat hal itu, dia pun berniat menemuinya untuk memberitahukan tentang kematian si Gemma. Setelah bertemu dengan si Joe, si Roy pun langsung menanyakan kenapa dia berada di tempat ini, karena seharusnya dia bersekolah. Lalu si Joe pun memberitahukan jika dia hanya ingin bermain game favoritnya. Mendengar hal itu, si Roy pun mengajak si Joe untuk pergi keluar karena dia ingin memberitahukan sesuatu. Sesampainya di luar, dia pun berniat untuk memberitahukan tentang kematian ibunya. Namun setelah melihat jam 12:50, si Roy pun merasa heran karena seharusnya dia sudah modar 3 menit yang lalu. Melihat hal itu, si Roy pun menyadari jika selama ini dia sudah dilacak. Namun karena dia seharian ini berada di ruangan bawah tanah, para pembunuh bayaran itu tidak bisa melacaknya. Dan benar saja, setelah si Roy keluar dari ruangan bawah tanah itu, para pembunuh bayaran pun berdatangan untuk menghabisinya. I'm your father. For a split second. Dan setelah dia terbangun lagi, dia pun mencoba untuk menanyakan ke salah satu pembunuh bayaran cara mereka melacaknya. Namun si pembunuh bayaran itu tidak memberitahukannya dan lebih memilih modar saja. Sesaat kemudian, si Roy pun langsung menanyakan ke temannya yang bernama Deb cara seseorang menanamkan pelacak ke targetnya. Lalu si Deb pun memberitahukan jika biasanya seseorang menanamkan pelacak di bagian gigi karena bagian itu paling cocok dan susah untuk ditemui. Mendengar hal itu, si Roy pun baru teringat jika sebelum dia terjebak di lingkaran waktu, dia sempat diperiksa oleh si Alice. Dirasa pelacak itu ada di giginya, dia pun berniat untuk mengeceknya. It's time for you to stop snatching your damn teeth out of God damn! No! Dan benar saja, ternyata pelacak itu ditanam oleh si Alice di giginya. Di tengah rasa bahagia, tiba-tiba... I'll see you soon, Dave.
Lalu setelah bangun kembali, dia pun langsung menanyakan tujuan si Alice menanam pelacak di giginya. Si Alice pun memberitahukan jika dia hanya disuruh oleh si Brad. Mendengar hal itu, dia pun berniat merencanakan sesuatu. Dan setelah berhasil menjebak si Esme, si Roy pun langsung menanyakan siapa yang telah menyuruhnya. Namun karena kan si Esme sudah pro, dia pun tidak memberitahukannya dan lebih memilih untuk modar saja. Singkat waktu setelah menghabisi semua para pembunuh bayaran itu, dia pun berniat pergi ke kantornya si Pentor karena dia yakin si Pentor lah dalang dari semua ini. Si Roy pun menduga jika si Pentor jugalah yang telah menghabisi si Gemma. Revenge. Namun sesampainya di sana, dia yang melihat penjagaan begitu ketat pun harus memikirkan cara agar dia bisa dengan mudah masuk ke dalam kantornya si Pentor. Kemudian di percobaannya yang ke-147, dia yang melihat si Roy 2 pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dan setelah menyamar menjadi si Roy 2, dia pun bisa dengan mudah masuk ke dalam kantornya si Pentor. Namun sungguh suwe, akibat pintu aksesnya ditolak, penyamarannya itu harus terbongkar oleh anak buahnya si Pentor. Kemudian di percobaannya yang ke-148, dia pun langsung menghabisi tentara itu terlebih dulu. Namun sungguh suwe, lagi-lagi penyamarannya itu harus terbongkar oleh si Brad dan teman-temannya. Say die. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya si Roy pun berhasil mengalahkan semua anak buahnya si Pentor. Hingga setelah itu, dia akan berhadapan ke si pembunuh bayaran, seorang ahli pedang bernama Guan Jin. I am Guan Yin. Namun sungguh suwe, walaupun sudah beberapa kali mencoba, namun ujung-ujungnya si Roy kalah juga. Hingga di tengah sekaratnya, si Pentor pun datang, di mana dia sangat kagum ke si Roy karena sejauh ini dia telah berhasil melewati beberapa pembunuh bayaran yang dia sewa. Dan tanpa si Pentor sadari, jika selama ini si Roy sudah terjebak di lingkaran waktu yang si Gemma ciptakan. Kemudian si Pentor pun memberitahukan tujuan dia membuat alat yang bernama Spindel Orosis, di mana si Pentor yang sudah muak dengan banyaknya orang yang modar akibat peperangan, dia pun berniat untuk membangun kembali dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Blood on your... Dan setelah mendengar penjelasan dari si Pentor, kini si Roy pun menyadari jika selama ini dia terjebak di sebuah benda bernama Spindel Osiris, di mana si Gemma sengaja melibatkan si Roy karena dia yakin si Roy bisa menghentikan rencananya si Pentor. Kemudian si Roy pun langsung menemui seorang bondon Asia bernama Kokom Komariah, di mana si Roy meminta bantuan ke si Kokom untuk mengajarkannya ilmu pedang. Dan untungnya si Kokom bersedia mengajarkan si Roy, namun cuma 1 hari saja karena dia harus pulang kampung. Mendengar hal itu, jelas saja si Roy pun sangat senang. Walaupun cuma 1 hari bagi si Kokom, namun si Roy yang terjebak di lingkaran waktu bisa mengulang beberapa kali sampai dia menguasai ilmu pedang. Singkat waktu, setelah berhasil menguasai ilmu pedang, dia pun kembali ke kantornya si Pentor untuk melawan si Guan Jin. Dan berkat beberapa kali belajar pedang dengan si Kokom, kini si Roy pun bisa dengan mudah mengalahkan si Guan Jin. Di tengah rasa lega, tiba-tiba
Melihat algojo kesayangannya modar, si Pendor yang marah pun berniat untuk menghabisi si Roy. Dan setelah berhasil mencucuk tangannya si Pentor, si Roy pun memberitahukan jika tujuan dia datang ke tempat ini itu diutus oleh si Gemma untuk menghentikan rencana jahatnya si Pentor. Kemudian si Pentor pun mengatakan jika si Roy tidak usah ikut campur urusannya jika ingin si Jo tetap hidup. Dirasa si Jo dalam bahaya, si Roy pun bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Singkat waktu, sesampainya di sana, si Roy pun sok parah setelah melihat si Jo sudah modar mengenaskan. Melihat hal itu, jelas saja si Roy pun sangat sedih. Hingga di tengah kesedihan, mereka pun kaget setelah melihat sebuah ledakan yang sangat besar dari arah kantornya si Pentor. Be over. Singkat waktu, setelah bangun kembali, si Roy yang sudah menyadari bahwa bumi ini akan hancur pun berniat untuk menghabiskan waktu dengan si Jo. Dan setelah bertemu dengan si Jo, si Roy pun mengajak si Jo untuk pergi ke suatu tempat karena ada yang ingin dia bicarakan. Lalu sesampainya di pinggir danau, si Jo pun memberitahukan jika tadi pagi ibunya sempat menelepon dan mengatakan jika terjadi sesuatu maka temuilah si Roy. Mendengar hal itu, jelas saja si Roy pun sangat senang. Jika si Gemma masih hidup tadi pagi, maka dia masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Singkat waktu, setelah modar kesekian kalinya, dia pun bergegas pergi ke kantornya si Pentor untuk menyelamatkan si Gemma. Namun suenya, si Gemma sudah modar beberapa menit yang lalu. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk mengulanginya lagi agar dia bisa menyelamatkan si Gemma. Setelah bangun kembali, si Roy pun langsung merampas helikopternya si pembunuh bayaran agar dia bisa lebih cepat sampai ke kantornya si Pentor. Tidak lama kemudian, akhirnya si Roy pun sampai ke kantornya si Pentor. Setelah itu, dia pun bergegas mencari keberadaan si Gemma. The battle royale they wasted. Dan setelah berhasil menghabisi semua para pembunuh bayaran, dia pun bergegas melanjutkan pencarian. Tepat pada waktunya, di saat si Gemma akan dihabisi oleh si Brad, untung saja si Roy keburu datang dan langsung menembak si Brad dan si Pentor. Hingga akhirnya si Gemma pun berhasil selamat. Setelah itu, si Roy pun langsung menanyakan cara menghentikan alat yang si Gemma ciptakan sebelum kengerian itu terjadi. Kemudian si Gemma pun memberitahukan jika si Roy harus masuk ke dalam alat itu, namun dapat dipastikan dia akan ikut lenyap. Dirasa tidak cara lain, si Roy yang ingin si Gemma dan si Jo tetap selamat pun berniat untuk melakukannya. Kira-kira apakah si Roy benar-benar akan lenyap? Dah padli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Boss Level tahun 2020. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.